Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan Al-Fasdu. Al-Fasdu ini, para hadirin sekalian, mungkin khususnya kita di Kecamatan Moro ini belum terlalu mengenal berkaitan dengan Fasdu. Namun untuk khusus terapi ruqyah syariah dan pembekaman, alhamdulillah sudah mulai dikenal di masyarakat. Al-Fasdu ini sama juga dengan bekam, yaitu sama-sama mengeluarkan darah. Hanya saja pada perbedaannya, bekam mengeluarkan darah melalui pembuluh darah kapiler, adapun terapi Fasdu adalah mengeluarkan darah itu melalui pembuluh darah vena. Jadi perbedaan ini menunjukkan bahwasanya sama-sama mengeluarkan darah, namun pada konteks pembuluh darah yang keluar itu jelas memiliki satu bentuk perbedaan. Adapun perbedaan antara bekam dengan Fasdu yang lainnya adalah bahwa di bekam itu mengeluarkan darah, yaitu cairan yang disebut dengan cairan interstisial. Jadi pada bekam yang dikeluarkan adalah memang darah-darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya saja lemak jahat, kemudian darah-darah yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, dikeluarkannya kadar angin yang berlebihan melalui terapi pembekaman. Adapun terapi Fasdu ini yang dikeluarkan bukan hanya darah yang tidak baik tadi ataupun darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, namun juga darah-darah bersih juga dikeluarkan melalui Fasdu. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan terapi Fasdu dengan terapi bekam, dua-duanya memiliki kelebihan masing-masing. Ya, misalnya khusus untuk Fasdu ini terutama bagi yang mungkin dalam kondisi situasi ataupun cuaca ataupun dalam konteks tubuh yang sifatnya adalah dingin, maka baiknya adalah dengan menggunakan terapi Fasdu. Adapun untuk terapi bekam khusus untuk kondisi pada tubuh yang sifatnya panas. Karena perbedaan ini melihat dalam konteks pertama, Fasdu ini bisa dikeluarkan melalui proses pembuluh darah terutama pada vena yang memang cocok, karena ketika dilakukan pembekaman di mana pembuluh darah mengalami proses pengecilan pada pembuluh darah sehingga proses pengeluaran bekam tidak efektif. Namun pada Fasdu itu sangat efektif, karena bekam ini lebih konteks cuaca yang panas, ini lebih sesuai untuk dilakukan proses pembekaman. Kemudian yang selanjutnya di dalam Fasdu ataupun bekam, di mana Fasdu ini ia tidak termasuk ke dalam Tibbun Nabawi ataupun pengobatan Nabi. Karena berdasarkan penjelasan oleh para ulama berkaitan tentang hadis yang meriwayatkan tentang masalah Fasdu ini adalah dalam kategori hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah, dan hanya satu-satunya hadis yang membicarakan tentang Al-Fasdu. Sedangkan bekam, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bekam, termasuk di dalam kitab Kutubus Sittah banyak menjelaskan tentang bekam, sehingga bekam dijadikan sebagai pengobatan Tibbun Nabawi. Adapun Fasdu ia tidak termasuk ke dalam pengobatan Tibbun Nabawi, namun ia dikatakan sebagai pengobatan yang dibolehkan, karena mengingat titik-titik tertentu pada titik Fasdu ini memiliki manfaat untuk kesembuhan, dan ini termasuk di dalam
pengobatan Arab klasik. Jadi pengobatan Arab klasik, dan itu juga telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab-kitab beliau berkaitan tentang Al-Fasdu. Oleh karena itu para hadirin sekalian, berkaitan dengan Al-Fasdu ini, maka boleh bagi kita menggunakan teknik Al-Fasdu ini sebagai salah satu terapi pengobatan, layaknya bagaimana pengobatan-pengobatan yang lain yang diyakini memiliki nilai efektivitas terhadap berbagai macam penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian para hadirin sekalian, berbicara dalam konteks Al-Fasdu ini, memang sedikit di antara masyarakat kita ini masih agak sedikit ketakutan melihat proses terapi Fasdu ini, karena memang berbandingkan dengan bekam dan Fasdu, Fasdu ini tampak secara langsung darah yang memang mengalir di hadapan pasien. Adapun bekam yang berada di persekitaran punggung, sehingga bisa dikendalikan kondisi pasien untuk tidak lebih mengalami ketakutan. Karena memang ketika mengalami ketakutan terhadap Fasdu ini akan berdampak, ya, ada yang dilakukan proses Fasdu itu pasien mengalami pingsan karena ketakutan melihat banyaknya kadar darah. Kemudian Fasdu ini juga prosesnya memang harus memiliki kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, karena mengingat di Indonesia berkaitan dengan Fasdu ini memiliki sesuatu yang belum dibenarkan, karena mengingat ada di antara pelaku-pelaku Fasdu yang secara tradisional ini memang tidak mengedepankan aspek yang secara sterilisasinya atau higienisnya dan sebagainya, sehingga pengobatan Fasdu yang memang metode secara tradisional ini sangat dilarang, karena mengingat hal yang tadi. Adapun secara praktek-praktek menggabungkan kombinasi modern dengan tradisional, ya, yang kami praktekkan adalah dengan menggunakan jarum. Jarum ini seperti yang biasa dipakai oleh jarum suntik tadi. Ini yang kita pakaikan untuk melakukan proses pengeluaran. Kalau dalam istilah medis, Fasdu ini disebut dengan flebotomi, dan titik-titik yang biasa dipakainya adalah di persekitaran bagian basilik, ya, titik basilik yang memang sangat bermanfaat untuk organ jantung dan untuk organ pernapasan. Bahkan proses donor darah pun dengan menggunakan teknik flebotomi ini di area persekitaran titik yang saya sebutkan tadi. Jadi di persekitaran sini seperti begitu, atau istilahnya di area persekitaran basilik. Adapun di dalam proses terapi Fasdu ini, yang dikeluarkan adalah unsur-unsur yang sifatnya berlebihan di dalam tubuh, yang sifatnya ekses di dalam tubuh. Jadi harus dikeluarkan. Misalnya kalau di dalam proses terapi bukan terapi, ya, di dalam medis flebotomi ini, atau misalnya donor darah ini, tidak boleh bagi pasien itu untuk diambil darahnya yang kadar gulanya terlalu tinggi, yang darahnya terlalu tinggi dan sebagainya. Adapun di Fasdu yang sifatnya berlebihan ini justru dibuang. Ya, pernah kita lakukan proses terapi pasien yang mengalami darah tinggi hampir 200, kemudian dilakukan proses Fasdu, ya, di area persekitaran, ya, sini, urat di bagian sini. Kemudian dengan kembali diceknya secara medis, alhamdulillah mengalami penurunan normal sekitar 120. Nah, ini menunjukkan bahwa Fasdu ini sangat efektif untuk menurunkan kadar gula yang berlebihan di tubuh, untuk mengeluarkan, ya, darah yang tinggi dan sebagainya. Mungkin inilah berkaitan gambaran tentang masalah Al-Fasdu itu sendiri, yang mungkin masyarakat kita ini masih awam berkaitan yang demikian. Perlu kita sampaikan, ia tidak termasuk dalam pengobatan Nabi,
dia dikenal sebagai pengobatan Arab klasik yang memiliki nilai efektivitas di dalam terapi penyembuhan. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.